Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1E1 22003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Python Dictionaries berdasarkan materi dari Web3 School, dan saya akan mempraktikkan pada aplikasi Visual Studio Code untuk codingannya. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, sekarang kita langsung saja pada materinya. Ini adalah Python Dictionaries atau kamus Python. Jadi kamus itu digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus itu adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah, dan biasanya tidak mengizinkan sebuah duplikat. Jadi kamus itu ditulis dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ini tanda kurung kurawal. Oke, sekarang kita langsung saja menuliskan codingannya. Jadi kode ini yang kita akan buat itu, kita akan membuat sebuah dictionary yang bernama distinct. Dictionary ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan pasangan kunci, yaitu kuncinya itu ini ada brand, model, dan year. Dan nilainya itu Gucci, Lita, dan 2023. Jadi print distinct ini adalah dia ini mencetak isi dari dictionary distinct. Maka kita akan lihat hasilnya, kita akan coba run. Nah, maka dia akan, kode ini akan berisi informasi tentang merek, model, dan tahun suatu codingan ini. Dia akan mencetak dictionary-nya secara satu baris, seperti itu. Selanjutnya, item kamus. Jadi item kamus itu diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus itu disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya, jika kita ingin mencetak nilai dari merek kamus, berarti kita mencetakkan di sini print distinct. Kita ingin mencetak nilai dari brand, berarti kita tuliskan di sini distinct brand. Lalu kita run. Nah, maka yang akan tertampil adalah Gucci. Jadi perbedaan utama dengan kode yang sebelumnya bahwa kode yang ini hanya mencetak nilai dengan kunci brand dari dictionary distinct. Selanjutnya untuk pesan, ketika kita ingin kamusnya itu diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Misalnya kita tidak dapat merujuk ke suatu item dapat menggunakan indeks. Jadi dictionary ini dapat diubah ketika kita dapat menambah, menghapus item setelah kamus dibuat. Tetapi duplikat itu tidak diizinkan. Misalnya di sini kita ingin membuat year-nya itu ada 2028. Nah, ini jadi pada codingan ini bahwa sebuah nilai dan kunci pada dictionary itu tidak dapat diduplikat. Di sini kan ada dua tahunnya, ada yang 2023 dan 2028. Akan tetapi kunci yang pertama 2023 itu akan tergantikan dengan kunci yang kedua, yaitu 2028. Jadi kunci dalam dictionary itu selalu bersifat unik. Dan jika ada dua kunci yang sama, maka yang terakhirlah yang akan dicetak, yang akan menggantikan kunci yang sebelumnya. Maka yang akan dicetak adalah 2028. Selanjutnya, jika kita ingin mencetak panjang dari nilai yang sudah ada ini,
Misalnya kita ingin tambahkan di sini, kita ingin memprint panjang dari dictionary ini. Kalau kita jalankan, yang akan tertampil itu panjangnya hanya 3. Karena kenapa? Sebelumnya tadi kunci yang kunci yang pertama itu akan digantikan dengan kunci yang terakhir. Jadi dia hanya akan mencetak satu saja. Meskipun ada dua pasangan kunci nilai dengan kunci yang sama, Python itu akan memperlakukan kunci-kunci tersebut sebagai satu kunci tunggal. Dia akan mengambil kunci yang terakhir, yaitu year 2028. Jadi terhitung dari satu brand kunci, yang kedua modelita, dan yang ketiga year 2028. Maka tercetaklah panjang dari dictionary ini tuh 3. Selanjutnya juga untuk mencetak tipe data dari ini, item kamus. Lalu kita run, maka yang akan tertampil itu kode ini membuat dictionary yang bernama distIct yang dengan berbagai jenis data yang berbeda sebagai nilai dari pasangan kunci nilai dalam dictionary tersebut. Selanjutnya juga kita lanjut. Misalnya kita ingin mencetak tipe kelasnya. Kita run. Jadi, ini adalah representasi teks dari dictionary distIct yang menunjukkan kunci-kunci dan nilai-nilai yang terdapat dalam dictionary tersebut. Selanjutnya, kita beralih kepada akses item. Jadi, untuk mengakses item itu, kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Jadi, contohnya, kita ingin mendapatkan nilai kunci dari model. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan nilai kunci dari model, berarti kita tuliskan variabel x distIct. Yang akan kita mau cetak itu nilai kuncinya model, berarti kita tuliskan di sini model, bukan pakai kurung kurawal. Maka yang akan tercetak itu dictionary yang berisi dua pasangan kunci nilai. Selanjutnya juga ada juga metode get yang akan memberikan hasil yang sama. Selanjutnya juga untuk mengakses item itu kita dapat menggunakan metode case untuk mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Contohnya di sini kita distIct, kita hapuskan. Berarti kalau kunci itu kita tambahkan di sini codingannya, yaitu case. Lalu kita run, maka yang akan tercetak itu kode ini digunakan untuk mengambil semua kuncinya, brand, kategori, modelnya, Evin, ada dalam dictionary distIct dan menyimpannya dalam variabel x. Jadi kalau misalnya tadi kita ingin mencetak kuncinya saja, kita menggunakan x distIct langsung dari ini ya model. Kemudian kalau ingin mencetak nilainya Gucci dan Evin, kita menggunakan case. Kalau kita ingin mencetak semuanya, kita bisa menggunakan distIct. Selanjutnya adalah untuk mengubah item. Kita ingin mengubah dari tahunnya 1964 menjadi 2018. Jadi kode ini itu digunakan untuk
Disdict year ini adalah cara mengakses nilai yang terkait dengan kunci year dalam Dictionary Disdict 2018. Dengan tanda sama dengan ini, kita menugaskan nilai baru 2018 ke kunci year dalam Dictionary Disdict. Jadi ini akan menggantikan nilai dari 1964 ke 2018, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk menambahkan item ke dalam dictionary. Kita itu bisa menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contohnya ini kita ingin menambahkan color red, berarti kita codingkan di sini disdict color. Karena di sini string, berarti kita pakai tanda petik, lalu kita jalankan. Maka untuk menambahkan sebuah item baru, disdict color red ini baris menambahkan sebuah pasangan kunci nilai baru ke dalam dictionary. Kunci yang ditambahkan adalah color dan nilainya itu red. Dengan perintah ini, sekarang dictionary disdict yang sebelumnya ada 3 kunci, sekarang menjadi ada 4 kunci dan juga ada 4 nilainya. Dan juga misalnya kita juga bisa menggunakan update di sini. Selain disdict begini, ada cara kedua yaitu menggunakan update. Jadi untuk mengaksesnya, untuk menambahkan juga itu bisa menggunakan update selain cara yang tadi. Selanjutnya lagi ada untuk remove item, kita bisa menggunakan pop. Contohnya disdict, kita tambahkan saja di sini disdict.pop. Misalnya kita ingin menghapus tahun, berarti kita menggunakan .pop, lalu kita jalankan. Maka tahun itu akan terhapus, sudah tidak ada, hanya 3 kunci saja, yang sebelumnya ada 4 menjadi 3 saja. Selanjutnya juga kalau kita ingin menghapus keseluruhan ini, kita bisa menggunakan clear. Maka di sini hasilnya itu, maaf di sini ada tandanya. Nah, kalau kita menggunakan clear, dia menghapus seluruh item. Kalau tadi menggunakan .pop, dia hanya menghapus 1 saja. Selanjutnya lagi ada loop dictionaries. Jadi kita ini dapat mengulangkan kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contohnya kita ingin menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci case dalam dictionary disdict dan mencetak setiap kunci. Berarti di sini kita tambahkan jalankan. Jadi kode ini menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci case dalam dictionary disdict dan mencetak setiap kunci. Kunci ini mencetak brand, model, dan year. Kalau untuk mencetak nilainya, berarti kita di sini ganti menjadi print disdict X. Maka yang tercetak itu adalah Gucci, Evin, dan 1964. Kalau kita ingin mencetak semuanya, kita menggunakan perulangan for. Berarti for X, Y, kan ini ada Y. Yang brand, model, dan year itu kuncinya itu X. Gucci Evin 1964 itu nilainya diiterasikan itu Y. In disdict.items, dia itu akan mencetak secara keseluruhan. Brand Gucci, model Evin, year-nya itu 1964. Dia ini untuk mencetak semuanya.
Selanjutnya lagi untuk menyalin sebuah kamus, kita dapat menggunakan copy. Metodenya dia copy. Contohnya di sini kita hapuskan. Kita membuatkan sebuah variabel baru yang bernama myDict atau myDictionary dict copy. Maka yang akan tertampil itu dia ada kurung awalnya seperti ini. Kalau tadi kan tidak ada. Sekarang ada juga, kita beralih ke yang selanjutnya, ada nested dictionaries. Dia ini untuk kita akan selanjutnya adalah nested dictionaries atau kamus bersarang. Jadi kamus dapat berisi kamus yang disebut dengan kamus bersarang. Jadi kita akan membuat banyak. Contohnya di sini my family. Lalu kita kopikan dengan Alt Shift Ctrl bawah. Kita ganti menjadi yang kedua. Jadi kode ini tuh akan membuat dictionary yang lebih kompleks, di mana setiap elemen dalam dictionary itu adalah sebuah dictionary. Ini digunakan untuk mengorganisir data dalam My Family atau data keluarga dengan informasi tentang kedua anak. Jadi setiap anak ini direpresentasikan sebagai sebuah dictionary dalam dictionary utama My Family. Masing-masing mereka memiliki kunci berupa chip 1, chip 2 yang digunakan untuk mengidentifikasi dari anak-anak tersebut. Representasi teks dari My Dictionary My Family ini menunjukkan struktur hierarki dengan anak-anak sebagai elemen dalam dictionary utama. Dan setiap anak ini memiliki kunci yang bernama name dan year dengan nilai-nilai yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada methods atau metode kamus. Kita di sini mereview kembali. Jadi, Python itu memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada kamus. Ada clear untuk menghapus keseluruhan, ada copy, dia untuk mengcopy, ada from case, ini untuk mencetak nilai unik tertentu dari kunci dan nilai. Kemudian ada get untuk mengembalikan nilai dari nilai kunci tertentu. Itu ada items, ada case, ada pop juga untuk menghapus, ada pop item, yaitu untuk menghapus sesuatu yang unik, maksudnya satu saja seperti itu. Kemudian ada set default, kemudian ada update untuk mengganti nilai, kemudian juga ada values. Nah, itulah penjelasan mengenai Python dictionaries. Jadi tadi kita sudah membahas ada access item, change item, add items, remove items, remove item, loop dictionaries, copy dictionaries, nested dictionaries, dan dictionary methods. Nah, itulah sekian pembahasan dari Python Dictionaries. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.